sehingga meningkat derajat kita. Gitu loh Mas. Jadi sekali lagi saya jadi kesini jadi curhat nih. Karena saya hidup di Indonesia Mas, dan saya sangat harus 5-10 kali lipat bersabar hidup di Indonesia daripada di sini. Di sini saya senang, bersyukur. Saya lihat orang kafir katanya, yang kafir itu saya tidak tega. Karena di dalam Islam tidak ada ajaran bersikap keras kepada kafir. Saya tanya ayatnya apa yang Anda harus bersikap keras kepada orang kafir. Dan kafir dalam Quran itu kata benda apa kata kerja? Anak tanya Ustaz. Ya, anak tanya ya. Ini saya startkan. Kalau Anda Muslim itu kata kerja apa kata benda apa kata sifat? Apakah Anda Muslim itu identitas ataukah perilaku? Kalau perilaku, justru kalau gitu KTP-nya terpaksa Pak Muslim, ini cuma administratif lah ya. Tidak berarti dia Muslim benar. Kalau Muslim nggak Muslimnya dia tergantung ngapain dia. Benar nggak? Nah kita kan sekarang Muslim itu kata benda. Saya tanya Rasulullah Muslim apa kafir? Dia kafir dong kepada setan. Itu dong, nggak ada kafir titik, nggak ada. Nggak ada, Muslim titik nggak ada. Tuslimu ilaman, tuslimu ilallah, wa takfuru ila syaitan wal iblis. Jadi ada kata sambungnya Mas. Kafir ke atau ingkar ke. Kan kafir itu kan ini Mas. Ini loh. Kafir ini cover kan. Nah, ini nutupin lantai. Petani nutupin tanah dengan tanaman, maka disebut kafir. Jadi saya sih menyarankan kita hati-hati sama setiap kata yang dipakai di Indonesia. Itu kacau semua itu. Di Indonesia semua kata. Anda sebut apa? Tak kasih tahu kacaunya. Makanya hidup di sini aja, nggak usah di Indonesia. Sebelum Indonesia beres. Sampai minimum 7 tahun lagi masih seperti ini Indonesia. Masih pikirannya nggak bener, hatinya nggak bener, niat hidupnya nggak bener, pura-pura semua, gitu loh. Nanti ada debat presiden bentar lagi. Mestinya kan debatnya dulu sebelum Anda berdua debat, baru saya tentukan, oh imamnya ini aja. Hasil debat tadi menunjukkan dia lebih, kan gitu. Sudah jadi imam, sudah mau jadi imam baru debat. Mestinya debat itu untuk menentukan dia capres apa bukan tuh. Beres ya? Nah, orang suruh debat supaya kelihatan, oh ini pinter, ini niatnya baik kan gitu. Baru dipilih, baru capres. Kalau sudah capres baru debat, gimana sih? Jadi di Indonesia nggak ada benernya. Pura-pura semua, pura-pura semua. Nggak ada benernya. Demokrasi pura-pura, Islam pura-pura. Beneran, ya, menurut saya. Tapi saya nggak ngomong gini di Indonesia. Saya nggak tega. Gitu. Oke, sementara seperti itu Mas. Daripada saya jadi curhat tak karuan, ngomel. Jadi mending Anda duduk saya bunyi gitu loh Mas. Daripada saya masa ada gamelan bunyi sendiri kan mesti duduk. Iya Mas, betul. Ngomong-ngomong kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan gantian sebelum beliau curhat kita curhatin dulu. Kang Andre ini yang mau pulang ke Indonesia dari kasih tahu tuh. Nah, intinya saya gini Mas, kita tuh salah cara berpikir, salah melihat sesuatu. Jadi Islam kita lihat salah, siapa ulama salah, demokrasi salah. Bukan demokrasinya salah, kita ngelihatnya salah. Gitu ya. Jadi kalau saya begini, kalau jarak saya begini, ini tiang ini lebih kecil daripada jari saya. Karena kita tidak bisa menentukan jarak. Makanya yang kita pelajari di komunitas saya kan ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang. Ya. Jadi di Indonesia keliru itu.
Coba semua jadi keliru. Jadi orang niat baik jadi salah. Di Indonesia terjadi itu. Apa aja? Adzan salah, makan nasi salah, makan daging salah. Itu loh. 4 sehat 5 sempurna salah loh Mas. Menurut dokter sekarang, bahwa sejak kecil kita dididik 4 sehat 5 sempurna. Tiba-tiba sekarang diralat, kurang ajar. Kita sudah tua begini, tiba-tiba diralat. Oke, mau Mas, silakan. Ya, Pak. Nah, saya awam terus terang kalau mau bicara soal akhlak, tapi ini fenomena aja. Pak Kiai Canun. Jadi munculnya 212 juga munculnya ya apa ya isu-isu di masyarakat bahwa ada kerusuhan dari luar negeri yang tidak menginginkan Islam di Indonesia Jaya, karena bahkan di sini salah satu profesor juga menyatakan bahwa Indonesia itu harusnya negara Buddhis karena yang lebih awal itu adalah yang datang dari situ dan ada simbol-simbol dalam bentuk candi. Jadi bahkan dia teori rekayasa dia buku menginginkan jadi campur aduk masalah apakah memang munculnya 212 FPI itu adalah karena kebuntuan kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada, terhadap lembaga organisasi keagamaan NU Muhammadiyah yang mulai elitis, tidak mengakar kepada persoalan. Karena dulu saya waktu kecil Pak, kalau ada kiai NU atau apa, kita lagi minum-minum, lagi ngerokok, lagi kumpul di pinggir bis, ada Pak Kiai. Sekarang itu sudah hilang Pak. Apakah terhadap itu atau memang campur aduk Pak, antara geopolitik terus antara masalah yang paling mendasar kayak campur aduk, sehingga kita itu yang kita di sini level Buddhisnya, tapi saya pernah menemukan kok kita dengar adan di Setuju terus di Raca Tewi ada adan, tidak ada tuh protes, tidak ada Pak. Di sini tuh memang ada persoalan di selatan itu persoalannya politik, tapi yang disebut persoalan minoritas mayoritas itu tidak dianggap kepada terminologi politik. Jadi mohon kami pencerahan. Saya tidak bisa memberi pencerahan karena saya sendiri juga penuh. Sering lah. Tapi ini Mas ya, kok baru sekarang nanya gitu? Emang rekayasa itu kan sudah berlangsung sejak pasca perang salib, sudah dari dulu. Bahkan kalau saya agak ekstrim, siapa yang mengajari kita jadi khalifah? Rasulullah 10 tahun di Madinah itu jadi apa dia? Jadi apa dia? Apa dia punya kekuasaan? Tidak ada. Yang ada adalah kebijaksanaan bersama. Dan itu yang namanya Maddaniyah. Kenapa tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah? Kenapa akhirnya tidak ada hierarki kekuasaan? Sehingga mana ruang publiknya jadi? Kan gitu kalau jadi sudah sejak awal Mas, kita itu terpengaruh Barat. Jadi misalnya Majelis Ulama itu ya terpengaruh Vatikan. Jadi cara berpikir kita sudah Barat dari dulu. Dan sudah rekayasa itu tidak usah ditunggu dulu, sudah dari dulu. Kita sudah lahir dari penjajahan Barat. Sudah semua. Dipuncai ketika abad 14 ada Renaissance, sampai 2 abad, 3 abad sempurna udah. Kan menyebar ke seluruh Eropa, ke seluruh Afrika, Amerika Latin dan Asia. Kecuali Thailand aja yang tidak kena. Thailand lumayan tidak pernah dijajah. Meskipun Indonesia juga Belanda ngakunya nggak jajah, tapi intinya gini lah. Sudah dari dulu Mas. Kalau Anda baca Silit Sang Kiai tadi sudah dari dulu dong. Saya memang tidak mau kok hidup seperti itu. Saya gini. Oh Indonesia ketinggalan zaman, oh Indonesia ini negara dunia ketiga, sama dengan Thailand, sama dengan Myanmar, sama dengan Vietnam. Kalau Jepang, Korea negara dunia kedua, kalau yang negara dunia satu itu Amerika, Eropa gitu ya. Saya nggak mau dari dulu. Saya negara dunia satu dong. Setiap kulukum ra'in, saya nggak jadi kayak Amerika, nggak apa-apa. Juga enaknya apa sih jadi orang Amerika, enak di Indonesia tuh.
Di sini juga enak kok, di sini murah-murah semua. Gitu. Apanya yang hebat itu apanya? Dari Amerika itu apa? Dari Korea itu hebatnya apa saya tanya? Apa? Gedungnya tinggi. Kalau gedung tinggi masa kau makan gedung itu. Emang kenapa? Yang enak hidup kan kita, kan kaya raya kita nih, ya. Kerja beres, anak istri bisa kita makan. Kita masih punya tahlil, kita masih punya sholawat, kita masih punya kesibukan sholat subuh 5 waktu. Mereka punya kesibukan tuh. Kalau sudah habis kerja kan mabuk aja di Korea, di Jepang itu udah nggak ngapa-ngapain. Apanya yang maju? Apanya yang maju? Terus saya disuruh kejar, ini dunia kedua, saya harus kejar. Saya nggak mau ngejar orang Eropa, orang Amerika. Dari dulu saya hidup dengan keyakinan saya, dalam hidup saya hanya ada Allah, Rasulullah. Selebihnya adalah orang yang saya sayangi. Saya tidak punya Sunni, saya tidak punya Syiah. Ya, saya hormati semua imam-imam, tapi mereka bukan teladan saya. Teladan saya Rasulullah. Yang bikin rusak Islam adalah mazhab-mazhab. Kalau saya begitu, oke. Sekarang kita terusin. Kalau Indonesia mau jadi Buddhis, aku tidak keberatan. Seluruh dunia jadi Buddhis, aku tak Islam diri. Itu repot. Ngapain? Saya sama istri saya sama anak saya Islam. Lainnya mau kafir silakan, mau Buddhis silakan. Wong itu bukan agama, repot. Sekarang orang kalau sudah Natal mas ribut di Indonesia, mas. Karena mengucapkan Natal coba gobloknya itu. Seolah Kristen itu agama. Emang Kristen agama? Emang Buddha agama? Buddha agama. Emang agama itu bikinan siapa? Harus bikinan Allah. Kalau bukan bikinan Allah, bukan agama namanya, itu klub motor. Kalau agama harus bikinan Allah. Satu. Ya arti mas. Nah ini orang barat ini mas, Samawi sama arti ini. Emang bumi tidak di langit. Emang bumi selamanya dua hal. Enggak dong, langit yang kita sebut langit itu karena kita punya jarak. Tapi ini seluruh alam semesta, kita di bumi, terus di luar bumi ada langit. Tapi bukan was-sama'i wal-ard, bukan bumi dan langit. Terus nanti sosiolog Indonesia mengatakan, oh ini agama samawi, ini agama arti. Enak aja. Agama ya agama ya dari Allah saja. Satu, dari Allah. Yang bikin Allah, yang kasih nama Allah. Nomor 3, ibadah mahdhunya dari Allah. Kalau ibadah muamalannya boleh kita karang sendiri, ya selawatan, ya berbuat baik. Ya. Tapi kalau mahdhunya itu sholat 5 waktu, Ramadan, ya haji itu harus dari Allah. Sholatnya kapan dari Allah, 5 waktu dari Allah, berapa rakaat dari Allah, bunyinya apa dari Allah, pakai bahasa apa dari Allah, nggak ngarang sendiri. Sekarang saya tanya, Nun Sewu, kalau orang Buddha di kuilnya, itu yang ngarang siapa? Biksu. Kalau biksu kan sama dengan saya dong. Sama dong dengan saya, sama dengan Anda dong. Bukan agama, karya yang baik, hatinya baik, maunya baik. Tapi please jangan bilang itu agama. Baik loh ya, tidak berarti kalau nggak agama itu baik. Itu baik, itu namanya ibadah muamalah.